ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Saya ingin bertanya terkait bekerja di bidang MLM atau network marketing. Adapun pertanyaan yang kedua terkait dengan multi level marketing, kalau di hukum umumnya itu adalah hal yang tidak diperbolehkan, sebab masuk di dalamnya sejumlah perkara yang diharamkan. Yang pertama, ada di dalamnya hukum riba, bahkan mencakup dua riba sekaligus, riba nasi'ah dan riba fadl. Iya, di mana orang yang masuk di dalamnya ketika dia mendaftar sebagai anggota, dia memberi duit ini nanti dia akan mendapat potongan harga. Maka di situ dia sudah melakukan dua jenis riba sekaligus. Dia memberi sesuatu nanti dia dapat lebih, itu namanya riba fadl, atau dia membeli sesuatu dengan harga belum dia gunakan saat ini, nanti dia gunakan di masa mendatang misalnya, atau dia akan pakai, itu namanya riba nasi'ah. Kemudian di dalamnya ada bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kemudian di dalamnya ada bentuk membeli sesuatu yang tidak ada keperluannya untuk menutup poin dan yang semisal dengannya. Maka di hukum umum seperti itu telah terbit fatwa-fatwa dari pembahasan fikih internasional tentang haramnya hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Baik, silahkan Ibu pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jadi ibu saya itu dulu pernah bekerja di bank, yang kita tahu itu riba. Alhamdulillah dia sudah resign, memang sudah diberikan hidayah sebelum pensiun, tapi dia tidak menunggu masa pensiunnya, dia langsung resign, alhamdulillah. Namun setiap bulannya karena pensiun ini tetap menerima uang bulanan pensiun. Nah, apakah itu halal pensiunnya, Ustaz? Apakah termasuk tidak boleh karena riba? Ibu penanya yang pernah kerja di bank kemudian resign dan masih mendapatkan uang pensiunan dari hal tersebut. Yang pertama, hukum orang yang bertaubat dari riba, dari harta riba, bekerja pada tempat yang ada riba di dalamnya, itu disebutkan hukumnya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Barang siapa yang datang kepadanya nasihat tentang bahaya riba, dosa dan ancamannya, lalu dia berhenti, dia bertobat, maka apa yang telah lalu itu menjadi milik dia dan perkaranya kembali kepada Allah. Ya, jadi misalnya beliau sudah selama kerja sudah membangun rumah, selama kerja sudah membeli mobil, selama kerja sudah menabung, selama kerja di perusahaan disisihkan untuk dia uang pensiunan. Ya, setelah itu dia tidak tahu hukum, setelah tahu hukum dia berhenti. Maka seluruh apa yang menjadi milik dia sepanjang dia belum tahu hukum, begitu selesai, hal tersebut tetap menjadi milik dia. Jadi kalau uang pensiunan yang ditanyakan, itu sifatnya dari bagian dari hasil kerja dia, sepanjang dia kerja dulu, disimpankan, ditabungkan untuknya, kemudian diberikan sebagai uang pensiunan, maka itu nggak ada masalah untuk diambil. Iya. Tetapi kalau dia dari harta baru, uang pensiunan dari harta baru diberikan oleh bank, tidak ada kaitannya dengan kerjaannya, misalnya bonus karena dia dulu bekerja di situ, nah, maka ini masuk di dalam hal yang tidak dibolehkan karena terkait dengan riba. Ya, seorang yang sudah bertobat dia berlepas dari hal yang seperti itu. Dan saya nggak tahu dari jenis yang ditanyakan itu masuk kemana. Silahkan dilihat apa hakikat dari pemberian yang diberikan oleh pihak bank tersebut. Yang tentang mandi, apakah mandi biasa itu bisa sekaligus diniatkan dengan wudu?
Karena ada beberapa juga yang memberi pandangan bahwa mandi itu tidak bisa dinaikkan untuk wudhu, tetapi harus wudhu lagi. Kemudian apakah wudhu kalau dia harus wudhu, apakah wudhu itu di awal atau di akhir setelah mandi? Kemudian bagaimana jika di pertengahan mandi, ketika kita mandi biasa tadi atau mandi junub, kita buang air atau buang air kecil? Apakah mandi kita itu harus diulang atau bagaimana, Ustaz? Apa kalau mandi biasa, seorang meniatkan juga dengannya wudhu? Jawabannya boleh saja. Itu tidak ada masalah sebab haditsnya juga umum. Di Musnad Imam Ahmad dan Sunan An-Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'da al-ghusl." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berwudu setelah mandi. Ya, kalau dia mandi dia niatkan dengannya wudu, maka itu sudah cukup. Karena ketika dia mandi, seluruh anggota wudu itu sudah terkena air. Terkena air itu kadar cukup. Adapun membasuhnya, menggosoknya, itu kadar tambahan namanya. Karena itu para ulama ahli fikih menyebutkan, andai kata ada sebuah sumur, sebuah sungai, seseorang menceburkan dirinya ke sungai tersebut dengan niat berwudu, maka itu syah untuknya sebagai wudu. Yang kedua, kalau misalnya dia sudah berwudu pada saat dia mandi biasa atau mandi wajib, kemudian keluar angin atau buang air kecil, itu artinya keluar pembatal wudu. Kalau keluar pembatal wudu, yang membatalkan wudunya. Ya, jadi kalau dia misalnya setelah itu dia lanjutkan mandi, terbasuh semua badannya, terkena, setelah itu selesai, maka itu sudah syah kembali, sudah cukup untuk mandinya.